Oke, silakan Pak Dolfi. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Eselon 1, jajaran Kementerian Keuangan. Pertama, selamat Pak Purbaya sudah menjadi Menteri Keuangan. Berikutnya saya ingin lihat di slide 21 dari pemerintah. Slide 16. Operator tolong slide 16. Ya, dari slide 16 ini, kalau kita sandingkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya pasal 8, itu di sini ada dua tugas yang tidak disebutkan di sini. Yang pertama adalah tugas menyusun rancangan APBN. Mungkin di dalam kegiatannya ada, tapi tidak disebutkan karena itu amanat undang-undang bahwa Kementerian Keuangan itu menyusun RAPBN. Kedua, tugas yang tidak disebutkan di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky, Bendahara Umum Negara. Ini penting loh. Bendahara Umum Negara tahun 2026 itu mengelola 1.638 triliun, 48% dari APBN. Kementerian Keuangan anggarannya 52 triliun. Tapi sebagai bendahara umum negara yang dikelola itu 1.638 triliun. Tidak ada di sini bunyi-bunyian narasi cerita bagaimana pekerjaan dari bendahara umum negara dalam mengelola 1.638 triliun tersebut. Itu enggak ada tuh. Apa ukuran KPI-nya Pak Purbaya mengelola 1.638 triliun itu apa? Di dalam 1.638 triliun itu ada 525 triliun yang bisa Bapak gunakan sendiri tanpa persetujuan kami. Bisa nggak begitu? Kalau kita tertib dengan Undang-Undang Keuangan Negara, nggak bisa, karena harus taat sama peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangannya? Undang-Undang Keuangan Negara juga, bahwa APBN itu disetujui oleh DPR, itu lengkap. Ada organisasinya, ada fungsinya, ada programnya. Tidak bisa ada alokasi, tidak ada organnya, tidak ada fungsinya, apalagi nggak ada programnya. Itu. Jadi fungsi bendahara umum ini belum diceritakan. Bagaimana Bapak mengelola 1.683 triliun, yang di dalamnya ada 525 triliun Bapak gunakan tanpa persetujuan DPR. Nah itu bagaimana tata kelolanya? Itu yang perlu disampaikan, karena itu amanat undang-undang. Kemudian kedua, fungsi Bapak sebagai bendahara umum negara juga mengatur 20% anggaran pendidikan. Saya ingin lihat profil 20% anggaran pendidikan di tahun 2026 ini. 20%. Ya ini, coba kita lihat ini Pak Purbaya. Kan dalam menyusun APBN, salah satu acuannya itu adalah taat pada peraturan perundang-undangan, apalagi konstitusi. Amanat Undang-Undang Dasar, anggaran pendidikan 20% dari APBN. Nah kalau kita lihat yang di 2026 Pak, bandingin dengan 2025. Laporan terakhir untuk 2025 atau 2024 itu kira-kira penyerapan belanjanya 17%. Kenapa bisa 17%? Karena yang di pos pembiayaan itu loh Pak Purbaya. Yang tahun 2025 nilainya 80 triliun. Itu pasti nggak direalisasikan. Itu karena cadangan. Cadangan pembiayaan pendidikan yang tidak direalisasikan. Karena kalau direalisasikan itu dibiayai dari utang. Taruhlah 80 ini di pembiayaan. Walaupun secara total tetap tercapai 20%, pada saat membelanjakannya hanya 17%. Apakah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar? Mengalokasikannya sesuai, pada saat membelanjakan pasti tidak tercapai. Kalau kita kasih ilustrasi Pak Menteri, kita punya 4 juta mahasiswa.
Satu mahasiswa disubsidi 10 juta. Yang 80 triliun itu kita bisa gunakan 40 triliun untuk mensubsidi mahasiswa yang tidak lagi akan berteriak-teriak tentang uang kuliah tunggal yang kemahalan. Tapi itu tidak dilakukan. Itu 2025. Sekarang kita lihat yang 2026. Komponen 20% masuk komponen baru, MBG. Masuk dalam komponen 20%. Implikasinya apa? 20% terhadap TKD berkurang 93,6 triliun. Saya tidak tahu nih implikasinya. Anggaran pendidikan yang berkurang pada TKD segitu, di Pemda-Pemda itu apa akibatnya coba? 93 triliun, Pak Menteri. Kemudian di KL berkurang 53 triliun. Ini bisalah diefisien. Tapi kalau yang TKD ini yang mengkhawatirkan. Kemudian yang di pembiayaan. Nah, di pembiayaan sekarang sudah lebih baik. Karena dibelanjakan. Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dibelanjakan, Pak Menteri. 2026 mulai direncanakan untuk dibelanjakan. Walaupun itu ditempatkan pada dana abadi. Ada 25 triliun. Kita tahu dana abadi ini macam-macam nih. Dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, termasuk dana abadi pesantren. Itu 25. Oke lah kita bisa terima. Karena itu dibelanjakan. Yang kita persoalkan ini 20% yang tidak pernah dibelanjakan. Padahal di bidang pendidikan kita masih butuh anggaran. Sekarang tinggal 12 triliun itu yang menjadi cadangan Pak Menteri. Pertanyaannya kenapa ini enggak dibelanjakan? Kenapa harus ditaruh di cadangan? Kalau ini ditaruh di cadangan sejak awal kita merencanakan untuk tidak dibelanjakan. Kenapa? Karena tidak ada programnya. Tidak disiapkan programnya. Tapi kalau ini dipindahin di atas, Pak Menteri, masuk ke dalam BA Bun cadangan, bisa kita isi dengan belanja. Kementerian terkait untuk mengusulkan apa implikasi dari postur 20% yang seperti sekarang. Misalnya KL berkurang 53, TKD berkurang 93. 12 ini bisa dioptimalkan untuk memperkuat yang mana di KL dan di TKD ini. Tapi posisinya jangan taruh di pembiayaan. Pindahin dulu dia ke atas, ke BA Bun. Dari BA Bun pindahin 12 ke sini. Apa yang bisa dipindahin dari BA Bun ke sini? Dana tanggap darurat bencana. Dana resiko fiskal. Bisa dipindah. Jadi kita tidak merubah postur, tapi kita merubah peruntukannya. Dan memastikan 20% anggaran pendidikan pasti dibelanjakan. Bukan seperti selama ini. Tidak pernah dibelanjakan yang 80 triliun. Selama ini selalu dicadangkan 80. Baru tahun ini yang agak mengecil. Mungkin karena sering diingatkan akhirnya Kementerian Keuangan juga merespon. Terima kasih kalau itu maksudnya merespon. Bisa juga karena MBG sudah masuk mau nggak mau. Jadi mengecil barang itu. Kalau MBG nggak ada, mungkin jangan-jangan pembiayaan akan tetap besar. Nah, kita ingin bahwa pada saat nanti realisasi, memang belanja itu memang dibelanjakan Pak untuk 20% pendidikan. Bukan hanya alokasi 20%, pada saat belanja tidak. Jadi semacam akal-akalan. Kita nggak mau lagi sekarang ada akal-akalan seperti itu. Paham kan Pak Menteri maksudnya ya? Paham kan Pak Menteri? Jadi jangan hanya soal kita mengalokasikan 20%. Pada saat belanja, kita sudah tahu nggak akan 20%. Sementara kebutuhan kita pada anggaran pendidikan masih sangat besar. Ini satu, ini adalah fungsi dari Bendahara Umum Negara dan tugas menyusun APBN. Yang tidak disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Karena ini punya implikasi apa KPI dari Kementerian Keuangan dalam menyusun APBN dan dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Itu belum ada. Terus yang kedua, dalam fungsi menyusun APBN, kita lihat sekarang posturnya Pak. Postur APBN. Nah ini Pak Menteri, yang saya bilang tadi. Transfer ke daerah dikurangi 214 triliun. Pindahnya kemana?
pindahnya ke BA Bun lainnya menjadi 525 triliun. 525 triliun ini yang saya sampaikan tadi. Hanya Bapak yang rencanakan, Bapak yang gunakan. Kami nggak tahu programnya apa, di kementerian mana, dalam rangka menjalankan fungsi apa, dalam melakukan program apa, itu kita nggak tahu. Yang kita tahu di situ, di dalam itu ada tanggap darurat bencana. Kemudian ada untuk risiko fiskal. Kemudian ada untuk kompensasi listrik dan BBM. Itu kalau di total selama ini Pak Menteri sekitar 200-an triliun. 220, 225. Artinya kalau kita kurangi ada 300 Pak di kantong Bapak ini tahun depan yang Bapak bisa pakai untuk apa aja yang kami nggak tahu. Nah ini yang kami ingin ada disiplin Pak. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, anggaran yang disetujui DPR itu harus jelas organisasi, artinya kementerian lembaga, fungsinya, programnya. Itu harus jelas. Kalau nggak jelas bagaimana kita ini? Masa kita kasih ke Bapak 300 triliun nih silakan Bapak gunakan. Kami aja menyampaikan aspirasi 50 miliar untuk program daerah Pak. Nggak tahu kita mau taruh di mana itu Pak. Sementara Bapak punya di kantong Bapak ada 300 triliun. Kami mau mengusulkan perbaikan jalan 5 miliar aja nggak tahu mau taruh di mana ini Pak. Jadi dalam tugas Kementerian Keuangan sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang, Pak Menteri, Bendahara Umum Negara dan menyusun APBN, ini tolong disertakan KPI-nya. Kalau melihat ini, kami nggak happy dengan KPI Kementerian Keuangan menyusun anggaran seperti ini. Slide berikutnya mengenai transfer ke daerah. Ini juga sangat penting. Bahwa di dalam menyusun APBN kan kita harus taat sama undang-undang Pak Menteri. Setuju ya Pak Menteri? Setuju. Kenapa dana bagi hasil pada APBN tahun 2026 hanya dialokasikan 50%? Di HKPD itu tidak begitu bunyinya. Sesuai 1 tahun anggaran T-1. Kenapa ini dialokasikan 50%? Sehingga dana bagi hasil ini adalah dana bagi hasil terendah sepanjang sejarah juga nih tahun 2026. Kalau ini jadi dilaksanakan. Jadi mohon Kementerian Keuangan yang menjadi leading sektor dalam menyusun APBN, pertama kali harus taat sama undang-undang. Kalau Kementerian Keuangan saja sudah membelok-belokkan undang-undang yang harus dijalankan, bagaimana dengan kementerian yang lain? Kemudian yang ketiga, slide 21 dari pemerintah. Dari Pak Menteri, slide 21. Minta tolong operator slide 21. Ya, ini ada rasio utang terhadap PDB nomor 3 huruf B sebagai salah satu KPI. Kalau misalnya diukur dengan 39,96%, itu ruang untuk membuat hutang dibanding tahun 2025 ada berapa besar? Berapa triliun? Bisa secara cepat nggak biar kita tahu angkanya? Dengan ditetapkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2026 sebesar 39,96%, ruang pemerintah untuk membuat utang di tahun 2026 itu berapa besar nilainya? Bisa ada yang langsung? Berapa Pak? 781 T. 781 ya. Sementara defisit sudah berapa tadi? 2,48. Enggak. Defisit. Coba kembali ke postur yang tadi saya punya. Enggak, Pak. Coba postur. Lihat postur. Berarti di tahun 2006 maksimal membuat utang 781. Coba dibesarin itu defisit di itu. Sudah berapa itu? Itu 781. Berarti inline ya, Pak Minto? Pembiayaan utang. Jadi kalau nanti
lebih dari 781, pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan? Karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9. 39,9 ruang untuk membuat defisit kalau kita hitung 781 triliun. Berarti ini sudah digunakan secara maksimal. Kan begitu? Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu Pak? Betul Pak Menteri? Betul? Nah, makanya saya tanya tadi maksimalnya berapa, kan proyeksi, PDB-nya juga proyeksi Pak ini Anggito. Iya kan itu kan berjalan memang, paham saya. Cuman kan kalau kita nilai dengan, kan ini semua proyeksi, kita menilai dari proyeksi. PDB 2026 berapa proyeksi? Dengan begitu 39,96% PDB-nya berapa? Tadi disebut 781, berarti pemerintah telah menggunakan secara maksimum pembiayaan utang pada tahun 2026 sesuai target. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami, kan gitu. Betul Pak Menteri? Bisa langsung interaktif Pak Ketua? Gimana Pak Menteri? Silakan Pak. Ya seperti itu, atau Anda kurangi nilai kinerja kami. Gimana Pak? Kinerjanya yang berubah. Ya enggak, saya mau nanya. Tapi basically akan seperti itu Pak. Ya jadi kalau melebihi dari 781 Bapak datang ke kami untuk mengkoreksi KPI yang Bapak sudah sampaikan tadi. Begitu ya Pak? Bukan mengkoreksi, KPI-nya nggak tercapai Pak. Harus tercapai, kalau tercapai berarti ini harus tetap 781. Oh, enggak. Nanti kita koreksi internal. Artinya Betul. KPI-nya nggak tercapai. KPI itu Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada saya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita saat ini kan. Jadi nanti saya akan datang ke Bapak untuk menentukan langkah bersama seperti apa untuk kebaikan negara. Oke, saya hanya mengkonfirmasi itu aja Pak. Ruang untuk membuat utang tahun depan berapa? Ternyata terkonfirmasi 781. Dan itu adalah menjadi salah satu KPI dari Kementerian Keuangan. Itu kan? Ya. Ya itu aja Pak Ketua. Terima kasih.